أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, yaitu buku tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Masih berkenaan dengan kabiratul lisan, yaitu dosa besar lisan. Jadi banyak ya dosa-dosa yang dihasilkan oleh lisan kita. Banyak kesalahan, kekeliruan, banyak ya ucapan-ucapan yang dihasilkan ya oleh lidah kita, oleh lisan kita, yang dapat menjerumuskan, yang dapat memerosokkan kita ke dalam neraka. Maka sebab itu, sebagai seorang muslim, sebagai seseorang yang ingin menjadi seorang mukmin, hendaklah senantiasa menjaga lisan. Nah sekarang ya, dosa besar lisan yang lain adalah babu al-baza wal fuhshi, yaitu bab tentang al-baza, yaitu ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok. Kemudian wal fuhshi, dan juga perkataan-perkataan yang keji. Ya, jadi setiap kita mengucapkan, mengeluarkan kalimat demi kalimat yang di dalamnya terkandung perkataan-perkataan yang kotor, keji, ucapan-ucapan yang jorok, yang mengandung syahwat, atau apa yang tidak pantas diucapkan oleh lisan kita, atau perkataan-perkataan keji, ya kita mencap seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik misalnya, ya maka setiap ucapan yang kita keluarkan, setiap untayan kalimat yang kita ya sebutkan, na'udzubillah, itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Adapun yang menjadi dasar, yang menjadi dalil ya dari penyusun kitab ini, yaitu Asy-Syaikh At-Tamimi, ya pertama adalah Al-Quran surat ke-25. Ya, jadi yang menjadi dasar adalah yaitu Al-Quran surat 25. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina, dan juga orang-orang yang tidak yashhaduna, tidak mempersaksikan, tidak bersaksi, tidak memberikan persaksian, az-zur, palsu. Ya, jadi sifat orang-orang beriman juga adalah orang-orang yang tidak pernah bersaksi palsu, bersaksi dusta. Kemudian wa idza marru, dan apabila mereka bertemu, apabila mereka melewati, ya yaitu bilagwi, perkataan atau perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada gunanya, dan bahkan ya perkataan-perkataan itu mengandung perbuatan dosa, maru, maka mereka akan berlalu, maka mereka akan melewati kiroman, ya dengan tujuan menjaga diri. Mereka lewat aja. Jadi ketika ada orang ngegibah, ketika ada orang ya sedang saling mencaci, saling memaki,
Ketika ada orang berbicara-bicara yang jorok, ya ada perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan keji, dan orang beriman itu lewat di hadapan mereka, lalu kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Ya, karena dia menjaga kehormatan dirinya dari ikut bersama orang-orang yang berkata-kata yang tidak baik tersebut. Nah, itulah sifat orang beriman. Sifat orang beriman dalam surat 25 dikatakan adalah orang-orang yang tidak pernah bersaksi palsu, tidak pernah bersaksi dusta, dan kemudian yang kedua adalah apabila mereka melewati perkataan-perkataan yang sia-sia atau bahkan mengandung perbuatan dosa yang diperbincangkan ya oleh orang-orang yang ya tidak baik keimanannya, maka mereka akan berlalu, maka mereka akan lewati ya untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, itu dalil pertama yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi, ya. Maka adalah kita menjaga diri, memelihara diri dari ya berada di antara orang-orang yang melakukan, yang mengucapkan ya perkataan-perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Ya, karena sifat orang beriman itu sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi juga mengatakan, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Jadi kalau dia tahu itu tidak berguna, bahkan bisa membawa kepada dosa, dapat menjerumuskan, ya dapat ya menjatuhkan seseorang dalam perbuatan dosa, ya, maka dia akan tinggalkan. Karena itu bagusnya keislaman seseorang begitu. Jadi kita bisa melihat Islam orang baik atau tidak dari situ. Bagaimana menghadapi, bagaimana mendapatkan, bagaimana menjumpai ya perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Maka kalau dia seorang yang muslimnya baik, dia pasti akan meninggalkannya. Ya, beda dengan orang-orang yang keislamannya ya kurang baik, ya malah suka berada di antara orang-orang yang berkata atau berbuat yang sia-sia. Ya, begitupun di dalam ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengenai sifat daripada sifat orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Dalam surat ke-23 Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu siapa orang beriman? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Nah, ini yang kedua yang disebutkan ciri-ciri sifat orang beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling ya dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Nah, jadi tanda orang beriman beruntung ya kalau disebutkan dalam bagian ayat terakhir, ayat ke-10 dan 11-nya, mereka nanti adalah orang-orang yang mewarisi yaitu surga Firdaus, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Nah, siapakah orang-orang beriman yang beruntung itu yang akan kelak akan mendapatkan surga Firdaus? Salah satu sifatnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling ya dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Nah, tinggal kita bagaimana sebagai seorang muslim. Apakah kita masih betah? Apakah kita masih kerasan? Apakah kita masih suka bergaul di tempat-tempat ya di mana orang-orang itu suka melakukan atau mengucapkan yang sia-sia atau tidak? Kalau keislaman kita baik atau kalau kita orang beriman, kita pasti akan berpaling. Ya, pasti kita akan menjauh. Kita pasti akan menghindar dari kumpulan ya orang-orang seperti itu. Ya, apalagi di dalil umum juga, di dalam dalil umumnya Allah juga mengatakan wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang bodoh. Ya, jelas. Dari orang-orang yang bodoh agama, di mana kebodohan mereka terlihat dari setiap ucapan mereka, setiap perbuatan mereka, di mana ucapan dan perkataan mereka atau perbuatan amal mereka itu adalah perbuatan yang sia-sia dan bahkan banyak melanggar agama. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berpaling, menjauh, menghindar dari orang-orang yang jahil itu. Ya, maka bisa kita lihat keimanan kita, keislaman kita baik atau buruk dari situ. Bagaimana kita menghadapi atau berhadapan, bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang jahil dalam masalah agama, di mana orang-orang jahil itu melakukan ya suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan yang bertentangan dengan aturan agama. Nah, itu yang menjadi dasar pertama adalah
yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi itu adalah yaitu ya surat 25 di mana sifat orang-orang beriman di dalam ayat itu adalah orang-orang yang tidak bersaksi palsu, tidak bersaksi bohong atau dusta, dan apabila mereka itu melewati perkataan atau perbuatan yang sia-sia yang dikerjakan oleh sekelompok orang, maka mereka berlalu untuk menjaga kehormatan diri kita. Nah itu. Ya, jadi kalau kita orang beriman, lalu kita jumpai ada kumpulan orang sedang melakukan atau mengucapkan bersendaguro dalam hal-hal yang tidak berguna bahkan mengandung maksiat, maka kita akan lewati gerombolan, kita akan lewati kelompok orang yang seperti itu untuk menjaga kehormatan diri kita. Ya, karena apalah faedahnya, apalah gunanya ya kita ikut bicara dengan mereka dengan perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang jorok, perkataan-perkataan yang mengandung kutukan-kutukan, laknat-laknat, bahkan di situ ada ghibah, di situ ada fitnah dan seterusnya. Kalau kita orang beriman, kita pasti akan menghindar. Ya, mudah-mudahan dipahami. Begitu juga dalam sebuah hadis ya yang dijadikan dalil oleh Syekh At-Tamimi, yaitu adalah wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marfu'an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya marfu', yaitu maksudnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahisi walal badi. Jadi kata Rasulullah, laisa, bukanlah al-mu'min, orang mu'min itu, laisal mu'minu, bukanlah orang mu'min itu bito'an, ya, yang suka mencaci, yang suka mencerca, yang suka memaki. Jadi orang mu'min tidak pernah mencaci maki, walalaan, dan tidak pernah melaknat, tidak pernah mengutuk, ya, tidak pernah sumpah serapah ya kepada orang, walal faiz, dan tidak pernah berkata-kata keji, ya, walal badi, dan tidak pernah berkata-kata kotor, tidak pernah berkata-kata jorok. Jadi seorang mukmin itu dapat menjaga lisannya, karena orang mukmin itu ketika berbicara tidak pernah ya dalam ucapannya, dalam bicaranya itu ada makian, cacian, hardikan, umpatan, itu nggak pernah ada. Jadi kalau ada kata ada orang ngaku beriman begitu, ya mana nggak benar. Atau kalau ada kata ada orang seperti itu, ya sering mengucapkan kalimat makian-makian, berarti dia belum beriman. Dan orang beriman juga tidak pernah la'an, tidak pernah melaknat orang, tidak pernah nyumpain orang, tidak pernah mengutuk orang. Ya, tidak ada kalimat saya sumpahin kamu, ya gua sumpahin loh misalnya, nggak ada kata-kata. Yang ada adalah keluar ucapan-ucapan yang mendoakan kebaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, semoga Allah membuka mata hatimu, dan seterusnya. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, dan selalu mendoakan kebaikan. Itu sifat orang-orang, bukan malah mengutuk, bukan malah melaknat, bukan malah nyumpain. Ya, karena sifat orang beriman seperti itu. Yang ketiga adalah wal fas, tidak pernah berkata-kata keji. Ya, tidak pernah, karena dia tidak suka dengan seorang wanita yang suka begini-begini, lalu dia mengatakan bahwa wanita ini adalah begini, perempuan itu adalah perempuan begini. Ya, misalnya orang mengatakan perempuan sundal, perempuan pembawa sial, dan banyak lagi yang lain. Banyak wanita-wanita jadi korban, ya, dengan celaannya, ya, dengan perkataan-perkataan kejinya. Nah, orang mukmin tidak pernah begitu. Dan juga walal badi, tidak pernah berkata-kata yang kotor, tidak pernah berkata-kata yang jorok, tidak pernah berkata dengan perkataan-perkataan yang mengandung kalimat-kalimat porno di dalam ucapannya. Nah, seperti itu orang itu. Maka orang itu bukan orang yang suka mencaci atau memaki, tidak pernah mengutuk atau melaknat, tidak pernah berkata-kata keji, dan tidak pernah berkata-kata jorok, iya, atau kotor. Nah, bagaimana kita? Ya, apakah sudah seperti itu? Ya, karena kalimat al-baza, ya, al-badi di situ adalah orang biasanya kilatul haya, orang sedikit malunya, sehingga dia dengan mudahnya, dengan gampangnya, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok dan nggak ada malu dia. Ya, misalnya maaf menyebutkan alat kelamin misalnya, atau bahkan ketika dia itu misalnya ya terkejut misalnya, ya, atau dia itu kaget misalnya, lalu dalam kaget ya atau terkejutnya lalu dia mengucapkan suatu kalimat, ya, walaupun orang lain pada tertawa karena dia latah misalnya, tapi diucapkan ucapan yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya, karena menyebut hal-hal yang tabu untuk diucapkan, ya.
Nah, orang mukmin tidak, karena mereka biasa berzikir, mereka biasa menyebut nama Allah, mereka biasa mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, dan yang lain-lainnya. Maka ketika dia terkejut, tidak akan ya kalimat yang meluncur dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Tapi beberapa banyak orang ya mengucapkan kalimat begitu ketika terkejut atau kagetnya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang latah, ya, sehingga membuat orang tertawa, membuat orang itu senang dengan ucapannya itu. Nah, kita tidak boleh, ya, karena seorang itu ya harus memiliki rasa malu ketika dia berucap, ketika dia berkata, di dalam ucapan itu, di dalam perkataan itu mengandung perkataan-perkataan yang jorok, ya, atau kotor, ya. Karena kalimat bazi itu adalah biasanya orang yang sedikit daripada rasa malunya. Kemudian lagi dalil yang dijadikan, yang disebutkan oleh Syekh At-Tamimi, hadis selanjutnya adalah walahu, dan baginya, bagi Imam At-Tirmizi, wasohahahu, dan disohekan oleh Imam At-Tirmizi, an Abi Darda, dari Abu Darda, marfu'an, hadis marfu, ya. Hadis ini adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, ya, hadis secara marfu, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ya di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak daripada akhlak yang baik. Jadi maksudnya adalah timbangan yang paling berat yang akan dimiliki oleh seorang mukmin nanti di hari kiamat, timbangannya itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Karena ini adalah merupakan timbangan yang terberat. Jadi kalau kita ingin memberatkan ya timbangan amal kebaikan kita, perbaiki akhlak kita, perbagus akhlak kita, perelok ya akhlak kita, permuliakan ya, muliakan ya, jadikanlah mulia akhlak kita. Ya, jadi kita harus belajar memiliki akhlak yang mulia. Karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, benar-benar di atas akhlak yang mulia. Ya, Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Maka kalau kita ingin memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat, di mana timbangan itulah nanti yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga, dan juga timbangan ini juga yang dapat nanti menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita, yaitu diantaranya itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Makanya belajar akhlak yang baik. Sebagaimana orang-orang dahulu, mereka mempelajari akhlak. Ya, apalagi kalau kita merasa selama ini akhlak kita kurang baik, belajarlah akhlak, belajarlah adab. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa innallaha la yubghidul fahish al-badi alladhi yatakallamu bil fuhshi. Wa inallah, dan sesungguhnya Allah, wa inallah, dan sesungguhnya Allah yubghidu, membenci. Allah itu tidak suka. Ya, Allah itu ya marah kepada al-fahish. Ya, Allah membenci orang yang fahish, berkata-kata keji. Al-badi, orang yang berkata-kata kotor. Alladzi, yang yatakallamu, yang suka berbicara, bil fusi, dengan perkataan keji lagi kotor. Nah, Allah gak suka dengan orang-orang yang ya berkata-kata keji, berkata-kata kotor. Ya, itu orang yang suka berkata keji dan kotor, Allah gak suka. Ya, kita juga ya, kalau selama ini kita memiliki akhlak yang baik, kalau dengar orang itu berkata-kata yang tidak pantas, rasanya telinga kita itu sakit. Ya, orang kalau lembut hatinya, orang kalau bersih jiwanya, kalau suatu saat dia berada di tengah orang-orang yang ya sedang berbincang-bincang, berbicara sambil ketawa ketiwi misalnya, yang keluar dari ucapan itu perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, kita juga tidak akan suka. Beda dengan orang yang memang hatinya gak benar, ya, yang hatinya kotor, akidahnya gak bagus, keimanan juga ya tidak baik, maka mereka ya senang berada di antara orang-orang yang suka berkata-kata kotor, suka berada di antara orang-orang yang berkata-kata keji, ya, atau berkata-kata yang tidak baik. Ya, ingat, Allah tidak suka, maka kita juga harus tidak suka. Allah tidak senang, Allah marah kepada orang yang suka berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Nah, bagaimana kita? Maka
Maka kalau andai kata kita jumpai anak-anak kita jumpai keturunan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, berkata keji, misalnya mengatakan anjing, babi kepada orang misalnya, ya, atau mengatakan alat kelamin kepada temannya misalnya, bentuk amarahnya, kesalnya atau candanya, maka kita sebagai seorang muslim, maka kita wajib mengingatkan anak kita atau keturunan kita. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, barang siapa di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, kebetulan kemungkaran itu diucapkan oleh anak kita, diucapkan oleh cucu kita misalnya, atau diucapkan oleh orang-orang yang sekitar kita, maka rubahlah dengan tangan. Ya, Allah juga mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naran, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, jagalah diri keluarga kita. Ya, dari apa? Dari api neraka. Karena perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor itu akan menyebabkan mereka masuk neraka. Maka pada saat kita mendengar mereka itu mengucapkan kata-kata keji atau kotor tadi, maka kita wajib mengingatkannya, karena kita harus menjaga mereka, ya, dari perkataan-perkataan keji atau kotor yang dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Maka kita tidak boleh berdiam diri. Maka kita harus aktif mendidik anak kita, harus aktif mendidik, mengingatkan, menyampaikan kepada mereka perkara-perkara agama, mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang harus diamalkan dan mana harus yang ditinggalkan. Begitu, jangan diam saja. Karena kita kebetulan tinggal di masyarakat yang heterogen, di mana anak-anak kita, cucu kita bergaul dengan orang banyak, di mana banyak orang-orang di luar sana yang kurang pendidikan agamanya. Ya, zaman sekarang tuh begitu, bisa kita lihatlah di berita-berita kriminal bagaimana anak-anak itu sudah kecanduan narkoba, sudah kecanduan hidup bebas dengan lawan jenis, sudah biasa berkata-kata yang tidak baik. Nah, kita cegah mereka, kita cegah anak-anak kita dari, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau perkataan-perkataan yang jelas bertentangan dengan agama. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang imam, ya, sebagai seorang muslim, kita wajib mengingatkan keluarga kita. Ya, karena darinya ku anfusakum wa ahlikum naron. Ya, atau juga Nabi mengatakan, ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian nanti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Ya, atau juga Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman ayyudhi amma yakut. Cukup seseorang dikatakan berdosa jikalau ia mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya. Jadi jikalau dia membiarkan anaknya, istrinya berkata-kata keji, berkata-kata jorok, berkata-kata kotor, atau melakukan hal-hal lain yang tercela dalam agama, lalu dia membiarkan, maka dia berdosa. Apalagi dari secara umum, siapapun di antara kamu ada yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Gak mampu dengan tangan, dengan lisan. Gak mampu dengan lisan, dengan hati. Tapi itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi banyak kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ya, untuk ya, katakanlah melihara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan atau perkataan yang keji, yang kotor, yang jorok, atau apa saja, makian, cacian, harus dijaga itu, jangan dibiarkan saja. Ya, nah itu, jadi harus dipahamilah, ya. Mudah-mudahan dengan dijelaskan di sini kita bisa paham. Jadi dua hal yang bisa kita ambil dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Darda, bahwa pertama, sesuatu yang paling berat timbangan, ya, nanti di hari kiamat dari seorang hamba itu adalah akhlak yang baik. Makanya, ya, perberat timbangan amal soleh kita dengan memperbaiki akhlak kita, ya, menjadi akhlak yang mulia, menjadi akhlak yang terpuji, menjadi akhlak yang elok. Yang kedua yang bisa kita ambil juga adalah Allah tidak suka, Allah benci dengan orang-orang yang suka berkata-kata keji, orang yang suka berkata-kata kotor. Allah nggak suka. Nah, kita juga begitu. Sebagai seorang hamba Allah yang baik, sebagai seorang hamba Allah yang patuh, yang taat, maka kita juga wajib tidak menyukai. Maka cara tidak menyukai perkataan yang keji dan jorok, yang kotor ini, pertama kita adalah tidak melakukannya. Kita jangan seperti orang-orang yang mengucapkan, ya, perkataan yang keji dan kotor itu. Yang kedua adalah menghindarkan perkataan keji dan kotor itu dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dari istri kita, dari semua keturunan kita. Nah, itulah, ya, caranya kita tidak suka, caranya kita benci dengan perkataan dan perbuatan, ya, yang keji dan kotor itu begitu. Jangan mendiamkan saja. Ya, itu dalil selanjutnya.
Kemudian dalam hadis yang lain, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, marfu'an, hadisnya marfu. Ya, sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, kata Rasulullah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Inna rifqa, sesungguhnya ya kelembutan, arifqa ya sesungguhnya kelembutan, kesantunan, la tidak yakunu ada fi syai'in pada sesuatu, illa melainkan zanahu, melainkan akan menghiasinya. Kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu. Jadi kalau kelembutan ada dalam diri kita, maka kelembutan itu akan menghiasi kita. Maka ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, semuanya itu ya adalah merupakan bentuk dari kelemah lembutan kita. Berbicaranya halus, lembut, ya bukan berarti lembut itu ya hanya kelembutan yang menunjukkan orang itu ya baik bagi seorang muslim. Kadang-kadang ketegasan, tegas tapi tidak kasar. Ya, jadi sekali lagi, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Ya, tidak ada kelemah lembutan itu berada pada sesuatu, melainkan kelemah lembutan itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Ya, jadi kalau sesuatu itu adalah kita, maka nanti kelemah lembutan itu akan menghiasi diri kita. Ya, sehingga ketika dalam berbicara, dalam bersikap, kita akan bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bahkan bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada makhluk hidup yang lain. Semisal binatang, kita akan lemah lembut. Apalagi kepada orang-orang di sekitar kita, apakah kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita, ya kepada cucu kita, kepada menantu kita, atau kepada mertua kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat, sahabat, dan seterusnya, kita akan berlemah lembut. Sehingga orang nanti akan melihat kita, ya ada sebagai orang yang lemah lembut. Itulah yang dikatakan dengan kita akan dihiasi oleh kelemah lembutan. Sehingga orang senang berada di kita, orang suka berada di kita, dan mau berlama-lama biar berada di sini kita, karena kita lemah lembut. Tidak pernah keluar dari mulut kita ini perkataan yang keji, tidak pernah cacian, tidak pernah ada makian, tidak ada perkataan-perkataan yang kotor atau jorok. Ya, karena Allah sudah menghiasi kita dengan kelemah lembutan itu. Kebalikannya, ya, wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut ya atau dibuang dari sesuatu, illa melainkan yaitu syana akan membuatnya buruk. Melainkan sesuatu yang dicabut kelemah lembutan itu ya akan dijadikan buruk. Coba perhatikan orang-orang yang kasar dalam berbicara, kasar dalam bersikap, suka memaki orang, suka mencaci maki orang, ya maka orang akan melihat orang tersebut, orang-orang lain akan melihat orang-orang yang tidak memiliki kelemah lembutan sesuatu yang sangat buruk. Ya, dari perangainya, dari wajahnya, dari ucapannya, orang takut. Makanya orang menghindar. Makanya wajar dalam pelajaran sebelumnya, ya Nabi mengatakan, sesungguhnya sejelek-jelek ya manusia kedudukan nanti di hari kiamat, ya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi, orang yang dihindari oleh orang lain karena takut akan kejahatannya, takut akan keburukannya. Jadi banyak orang menghindar karena kelemah lembutan itu disingkirkan, dijauhkan atau dicabut dari diri orang tersebut. Maka milikilah sifat lemah lembut, baik dalam berbicara, baik dalam bersikap, ya atau apapun. Lemah lembut apalagi kepada orang-orang yang lebih tua dalam berbicara, ya kepada anak-anak, ya dan seterusnya. Belajarlah untuk bersikap lemah lembut, karena tidak ada kelembutan itu dalam diri kita, melainkan hanyalah kebaikan. Kalau kelemah lembutan dicabut dari kita, tidak ada bagi kita kecuali keburukan. Ya, maka kasihan ya orang yang tidak memiliki kelemah lembutan, karena banyak orang tidak suka kepada dia. Orang akan menghindar, orang pasti akan menjauh dari sisi orang yang kasar atau orang yang tidak memiliki kelemah lembutan tersebut. Ya, makanya milikilah sifat ya lemah lembut. Ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pun kita kenal sebagai orang yang lemah lembut. Ya, seperti sudah dikatakan dalam Al-Quran, fabima rahmati minallah lintalahum, maka dengan sebab rahmat dari Allah lah engkau wahai Nabi bersikap layyin, bersikap lemah lembut.
ya kepada mereka. Nabi adalah orang yang bersikap lembut. Nabi orangnya santun. Ya, Nabi orangnya lemah lembut. Nah, kita kalau sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam yang baik, maka kita juga hendaklah seperti itu, yang memiliki kelemah lembutan. Ya, Nabi kan juga sudah diingatkan dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan dalam surat yaitu Al-Hijr misalnya, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah tanganmu ya kepada orang-orang mukmin. Ya, kita maksudnya apa? Bersikap tawadu, bersikap rendah hati kepada orang. Jangan sombong, jangan kita ini merasa paling beriman, merasa paling berhasil, merasa paling berilmu, merasa dan seterusnya yang lain. Janganlah kita sombong. Ya, karena Allah juga menyuruh Nabi, wahfid janahaka lil mu'minin, maka rendahkanlah dirimu, rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah tanganmu kepada orang-orang mukmin. Maksudnya kita disuruh untuk bersikap tawadu atau rendah hati. Ya, mudah-mudahan dipahami itu. Begitu dalam hadis yang lain, Walid Tirmizi wa hasanahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an marfu'an, hadis marfu bagi Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an secara marfu. Rasul mengatakan, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar au biman tuharramu 'alaihin nar, tuharramu 'ala kulli qaribin hayyin sahlin. Ala, maukah ukhbirukum, aku kabarkan kum kepada kalian, biman, kepada siapakah yahrumu, ya haram, 'alan nar, atas neraka, atau yuhramu, diharamkan atas neraka, atau juga biman, terhadap siapakah ya tahrumu, diharamkan atau haram, alaihi, atasnya, anar, neraka. Maukah aku kabarkan kepada kalian, ya siapakah orang yang diharamkan atas neraka, atau ya orang yang neraka diharamkan atas dia. Ya, terus Nabi melanjutkan, ya ala kulli qaribin hayyin sahlin. Jadi yang namanya neraka itu diharamkan atau orang ini haram masuk neraka adalah bagi setiap orang yang qaribin, orang yang akrab. Ya, orang yang gampang bergaul, orang yang supel, orang yang tidak jaim kepada sesama kaum muslimin. Ya, tidak menjaga jarak. Ya, kalau orang lebih tua dianggap sebagai abangnya, kalau lebih tua lagi dianggap seperti orang tuanya, kalau ada orang yang lebih muda dianggap sebagai adiknya, atau kalau lebih muda lagi dianggap sebagai anaknya. Seperti itulah. Jadi orang-orang yang akrab, orang-orang yang dekat inilah yang diharamkan masuk ke dalam neraka, atau neraka diharamkan buat dia. Yang kedua adalah ya hayyinin, ya orang yang rendah hati. Orang yang hayyin, yaitu orang yang rendah hati, yaitu orang yang lembut juga boleh maknanya. Ya, jadi neraka juga diharamkan bagi orang yang rendah hati, ya, yang tidak sombong, yang tidak merasa hebat, ya, orang yang ya tidak merasa ya jagoan dan seterusnya. Ya, karena dia merasa dia itu hina di hadapan orang. Ya, dia tidak menyombongkan diri, dia tawadu atau rendah hati. Dan yang ketiga, sahlin, orang yang memudahkan orang. Ya, orang yang gampang. Ya, ada orang minta maaf sama dia, dia mudahkan. Ada orang minta bantuan kepada dia, akan dia bantu dengan semampu dia. Ada orang butuh bantuan pinjam uang, dia akan pinjamkan. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mempersulit orang. Sebagaimana di dalam hadis, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah orang, jangan dipersulit. Ya, Nabi berpesan, yassiru, permudahlah orang, wala tu'assiru, dan jangan membuat orang itu susah. Nah, orang yang memudahkan orang lain, orang yang menggampangkan orang lain dalam pemberian maaf, dalam memberikan bantuan, dan seterusnya, maka orang ini juga adalah orang yang diharamkan ya masuk ke dalam neraka, atau neraka diharamkan untuk menyiksa orang tersebut. Jadi kalau kita ingin diharamkan masuk neraka, atau memang hak neraka itu diharamkan atas kita, maka jadilah orang-orang yang seperti ini, yaitu orang yang akrab,
orang yang mau bergaul dengan orang lain, tidak menjaga jarak dengan orang lain, ya sesuai dengan syariat, tapinya orang yang mudah dekat dengan orang, kemudian juga orangnya hayinin, orangnya rendah hati, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa super, tidak merasa berilmu dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah sahlin, orang yang memudahkan orang lain, ya, orang yang tidak mempersulit orang lain. Nah itulah ya orang yang dijauhkan, orang dihindarkan dari neraka, karena memang neraka haram untuk dia, ya, dan dia juga diharamkan masuk ke dalam neraka, ya. Nah itu ya, jadi kalau kita ingin dihindarkan, dijauhkan dari neraka tadi, milikilah 3 sifat itu. Nah salah satunya itu adalah, ya, yang ada di dalam hadis ini adalah hayinin tadi, yaitu dia tawadu, rendah hati, sudah begitu memudahkan orang, ya, bukan dengan kata-kata kasar, dia merasa sombong, dia mencaci maki orang, dia suka berkata-kata keji, merendahkan orang, dia suka berkata-kata yang tidak baik, ya, dengan memojok-mojokkan orang dan seterusnya. Jadilah makanya hamba-hamba Allah yang seperti itu. Selanjutnya adalah wali Muslim, bagi Imam Muslim, an Jarir, dari Jarir radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya marfu'. Rasulullah mengatakan, may yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira kullahu. Man, barang siapa, yuhram, yang diharamkan, ya, yang dijauhkan dari ar-rifqa, sifat lemah lembut, dari kelemah lembutan, yuhram, dia akan diharamkan, akan dijauhkan, al-khaira, dari kebaikan, kullahu, seluruhnya, ya. Jadi kalau andai kata ada orang dihindarkan, dijauhkan dia dari sifat lemah lembut, karena diharamkan bagi dia memiliki sifat lemah lembut, maka orang ini artinya dijauhkan, diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan secara menyeluruh. Ya, jadi orang kalau tidak memiliki kelemah kelembutan, orangnya kasar, ya, orangnya katakanlah dalam bersikap juga berangasan, ya, kasar dalam berbicara, ya, suka berkata-kata keji kepada orang, berkata-kata kotor kepada orang dan seterusnya, maka orang ini dijauhkan dari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, makanya kita ini kalau ingin dihalalkan, ingin didekatkan kepada amal-amal baik, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang kasar tadi. Tetapi hendaklah kita mencintai, kita menyukai kelemah lembutan. Apalagi dalam sebuah hadis juga, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ya, innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Ya, jadi dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat Allah, yaitu innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu rafiq, Allah itu lembut, ya, Allah itu lemah lembut. Yuhibbu rifqa, dan Allah menyukai kelemah lembutan, fil amri, di dalam perkara-perkara, kullihi, semuanya. Ayat itu maksudnya latifun bi ibadihi, Allah itu lembut kepada para hambanya, dan Allah menginginkan, ya, kemudahan, ya, bagi mereka, dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Maka Allah tidak pernah membebani mereka di atas kesanggupannya. Bahkan yusamihuhum, ya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka dan berlemah lembut kepada mereka. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hamba-hamba itu bersegera berbuat maksiat kepadanya, yaitu Allah, ini menunjukkan sifat lembutnya Allah, sifat baiknya Allah. Allah itu apabila hamba-hamba itu bersegera dengan perbuatan maksiat, lam yu'ajilhum, Allah tidak pernah menyegerakan mereka itu dengan hukuman, tetapi Allah menundanya, ya, Allah memperlambat hukuman itu, dan Allah membuka untuk mereka pintu taubat. Nah, itu baiknya Allah. Jadi ketika hamba-hamba ini bersegera dalam perbuatan maksiat, Allah tidak langsung menghukumnya, tetapi Allah menundanya, Allah memperlambat hukumannya, dan bahkan Allah membukakan pintu taubat untuk mereka. Ya, syukur-syukur mereka bisa bertaubat kepada Allah. Itulah baiknya Allah, lembutnya Allah. Ya. Nah, makanya sebagaimana dikatakan Allah itu lembut, dan Allah menyukai kelemah lembutan dalam segala perkara. Maka kita, ya, belajarlah untuk berkata-kata yang lemah lembut,
yang santun, ya, yang halus ya kepada orang, ya, jangan mudah berkata kasar, jangan suka berkata-kata keji, jangan suka berkata-kata kotor, jorok, jangan suka memaki, jangan suka mengumpat, ya, bahkan menghardik orang karena marah dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah terbiasa begitu, Allah akan jauhkan kita, Allah akan haramkan kita dari perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ya, aliyadzubillah. Makanya belajarlah ya dengan pelajaran kitab kabair ini agar kita menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan kotor, yang kasar, yang jorok dan seterusnya, karena akan menjerumuskan kita ke dalam salah satu dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan kita agar kita berbicara, agar kita berkata-kata yang baik, yang lemah lembut, santun, ya, dan menjauhkan setiap perkataan-perkataan yang mengundang kemurkaan Allah dan juga mengundang kemarahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mudah, tapi kita harus berusaha. Ya, bagaimana seandainya kita berada di hadapan atasan kita, atau bagaimana ketika kita berada di dekat orang yang kita segani, misalnya mertua misalnya, ya, maka biasanya kita kalau berada di hadapan mereka, kita akan menjaga lisan kita, tidak sembarangan berbicara. Kita berhati-hati karena menghormati mereka, atau karena mungkin takut kepada mereka. Nah, kalau kepada atasan, kepada bos, atau kepada mertua, kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa menjaga lidah kita dari tadi perkataan kasar, dari perkataan jorok, dari perkataan keji. Kenapa kita tidak bisa begitu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, tentu kita harusnya lebih menjaga ucapan kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu orang yang Allah itu lembut. Maka Allah menyukai kelembutan. Nah, kalau Allah itu lembut dan menyukai kelembutan, nah sekarang kita belajar bicara itu yang lemah lembut. Jangan kasar, jangan suka mudah ngata-ngatain orang, nyumpain orang dan seterusnya. Ya, banyaklah faedah yang bisa kita ambil dalam pelajaran kita kali ini, karena ya banyak kita jumpai di antara kaum muslimin yang tidak dapat menjaga, yang tidak dapat mengendalikan ucapannya, apalagi ketika emosi, ketika amarah, ketika kesal atau jengkel kepada orang itu menguasai dirinya, maka semua apa yang ada di dalam otaknya, semua apa yang ada pada hawa nafsunya keluar. Maka isinya adalah cercaan, makian, perkataan jorok, perkataan kotor, ya, kemudian sifat yang kasar, tidak ada lagi kelemah lembutan dan yang lain-lainnya. Nah, itu. Ya, maka milikilah keimanan kita, milikilah keyakinan kita kepada kehidupan akhirat, bahwa semua yang kita ucapkan sekecil apapun itu nanti akan dicatat oleh malaikat pencatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan dibalas ya dengan keburukan-keburukan. Tapi kalau kita di sini menjaga diri, kita tidaklah berkata, kita tidaklah berucap kecuali yang baik, ya, bahkan kita berusaha menjaga akhlak kita supaya baik, maka tidak akan dibalas apa yang kita ucapkan dan akhlak kita itu, kecuali juga adalah kebaikan-kebaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah khususnya untuk saya, ya, dan juga untuk seluruh daripada kaum muslimin, agar menjaga lisan, agar menjaga lidah dari perkataan kotor, jorok, kemudian juga keji, perbuatan atau perkataan-perkataan mungkar, ataupun perkataan-perkataan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang bisa disampaikan, ya, kurang lebihnya jadi mohon dibukakan pintu maaf, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada kajian berikutnya tentang dosa-dosa besar insyaallah. Dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك